Assalamualaikum teman-teman semua. Ketemu lagi dengan DMP Elektro. Hari ini kebetulan saya lagi ada perbaikan untuk inverter Pure Sine Wave 24 volt merek Swear FPC 3000B ya. Nah, keluhan dari customer adalah ini kemarin sempat meledak. Jadi untuk MOSFET tegangan tinggi ada yang rusak. Nah, ini sama ini tipenya itu CS40 T60 ya, 40 ampere 600 volt. Nah, ini inverternya sekarang udah jadi, tapi yang saya bahas bukan cara perbaikan inverternya ya, melainkan ini inverter saya sedikit modifikasi di dalamnya. Jadi bagi rekan-rekan yang biasanya mengaplikasikan sistem seperti ini harus rumit di dalam box panel, ini sesuai dengan permintaan customer supaya awet juga. Jadi saya buatkan sistem ATS, dia berdiri sendiri di dalam inverter ini gitu ya. Nah, kalau teman-teman lihat di sini bagian output dia ada dua buah kabel. Ini kabel output, bukan kabel remote ya. Biasanya kabel yang dikeluarkan ini kan kebanyakan orang untuk remote gitu ya. Jadi untuk apa sih kabel? Biasa masuk ke LVD dan lain-lain, nanti di remote. Enggak. Jadi ini kabel ini memang sudah terintegrate yang tergabung dengan LVD yang langsung tersistem ke sini. Nanti LVD ini tinggal disesuaikan mau dipasang di mana gitu ya. Nah, ini LVD-nya sudah saya pasang. Tapi ini 3 loh ya. Biasanya kan kabel keluarnya 2 ya. Keluarnya 2. Ini 3. Ya, ini namanya dioprek ya, pasti harus yang lain dari yang lain ya. Nah, tuh sekarang tegangannya di 27,9. Nah, ini kabel 3 itu masuk ke LVD, sedangkan ini 2. Nah, ini masuknya ke colokan PLN. Nah, jangan salah, ini output tetap ya, output tetap, dan ini adalah input. Jadi input ini dia bisa dikatakan ini input dari PLN. Jadi PLN dimasukin juga ke sana lewat kabel ini ya. Jadi ini kabel ini adalah kabel menuju PLN. Jadi kalau tegangannya drop, maka dia akan ngambil dari sini. Sedangkan kalau tegangannya mencukupi, maka dia akan ngambil dari inverter. Oke. Dan inverter ini sekarang juga sudah terintegrasi dengan LVD, yang artinya di dalamnya juga dia udah ada soft start. Oke. Coba kebetulan saya ada running sekarang, yang dipakai adalah kipas. Kayaknya mending lampu aja ya biar kelihatan. Nah, tuh lampu. Coba sekarang saya matikan. Nah, kalau kondisinya mati seperti ini ya, inverter mati juga. Coba sekarang saya nyalakan, nggak langsung hidup ya. Tunggu. Wih, jadi di dalamnya udah ada timernya, nggak usah khawatir teman-teman, ada ini ya. Jadi udah ada sistem jedanya. Nah, untuk dalamannya sendiri sebenarnya sih bisa dibilang sangat-sangat simpel. Di situ hanya ada satu relay, cuman kita sedikit modifikasi untuk konfigurasinya. Yang relay itu terhubung ke LVD sini ya. Jadi ini kalau dimatikan mati gitu ya. Kalau terhubung, wih, matikan. Coba sekarang kita pantau dari sini. Ya, nanti untuk sistem LVD ini bisa ditaruh di mana aja, disesuaikan penempatannya mau di mana kayak gitu. Yang penting judulnya ini terpasang kan gitu ya. Oke. Ini saya setting batas bawahnya di 23 volt, batas atasnya 23 volt dia mati, terus 26,5 dia hidup. Nah, sekarang untuk tegangan di 27,8 ya. Coba kita, ini ada adaptor ya, pantengin tolong. Wah, lagi proses hidup. Wih, ada jeda, tenang aja, sudah ada jeda di dalamnya. Oke, ini adalah proses jeda dari inverter ini starting awal ya. Nah, kemudian akan saya coba demokan inverter ini di sistem PLN seperti apa. Sistem PLN ya, kayaknya LVD nya dulu deh.
Kita coba turunkan tegangannya sampai di batas 23 misalkan. Iya, mati ya. 22 mati tuh. Oke. 21 volt mati. 26,5 biasa hidup. Woi. Oke. Jadi 26,5 hidup, 23 mati. Misalkan kita mau setting di 24. Woi, nurut. Di sini ada LVD, teman-teman. Nggak usah khawatir. 24 mau pindah ke PLN atau bisa dikatakan 24 volt dia akan mati. Oke. Tadi kan settingannya di 23 ya. Tekan tombol kiri. Nah, ini 23, ini tekan tombol kiri, kemudian kita pilih sampai di angka 24. 24. Kedip-kedipannya biar mati, biar manteng. Nah, kalau udah kembali di current voltage yang sekarang berarti dia udah tersimpan, berarti di 24 sekarang mati. Oke. Kemudian kita mau hidupnya di 26, berarti 24. 26 dikurangi 24 berarti 2, berarti sebelah kanan kita harus set 2 pas. Ini kan 3 ya. Nah, set 2 pas. Oke, ini udah setting, berarti 24 volt hidup, 26 volt dia akan hidup. 24 volt mati, 26 akan hidup kembali. Kita coba turunkan di 24. Oke. Sekarang sudah mati ya. Di sini tertulis di 23,9. Kita hidupkan lagi, kita naikkan lagi sampai di 26. Wih, ya, 26 dia hidup. Oke. Nah, kemudian kita tes untuk dari PLN ya. Nah, untuk dari PLN ini ya. Nah, ini saya kasih model terminal seperti ini ya. Jadi nanti tinggal digabungin aja. Nah, jadi teman-teman ini nggak usah repot-repot ya, nanti akan harus pakai box panel dan lain-lain. Cukup seperti ini aja udah terwakili. Cuman ini belum ada charger untuk baterai. Ya memang si charger untuk baterai kalau kita pakai panel surya itu nggak perlu. Yang artinya kalau kita pakai baterai ya udah pengisian harus pakai panel surya supaya lebih irit. Nah, oke. Ini PLN ya. Jadi kalau ada PLN masuk beban bisa pindah ke PLN jika tegangan sudah drop di angka yang sudah kita tentukan nih. Untuk saat ini kan 24 ya. Ini coba kita tes apakah meledak. Ya, tersambung ke PLN. Sekarang coba kita matikan inverter aja dengan tekan tombol ini. Woi, ya. Inverter mati, arus yang disedot 0, beban tetap hidup. Oke. Kemudian coba kita hidupkan inverter. Wih, tidak ada jeda ya. Tidak ada jeda. Matikan inverter. Oke. Hidupkan inverter, kita perhatikan baik-baik daya yang disedot dari adaptor. Ini untuk standby, masih standby. Wah, kalau udah pindah dia langsung lari di 52 watt. Oke, ini adalah pengetesan belum tertutup ya. Nanti saya akan videokan saat kondisi ditutup. Kemudian untuk pengetesan selanjutnya adalah pengetesan suhu ya. Jadi kipas ini kemarin ada termostatnya rusak. Jadi saya sekaligus tes suhu. Satu lagi teman-teman, untuk MOSFET karena beliau maunya awet, jadi kita udah ganti itu. MOSFET-nya gede ya. MOSFET-nya gede guantem, tapi saya pasang 4 karena kalau dipasang 8 dia efisiensinya kurang karena MOSFET-nya gede. Ini untuk efisiensinya sangat efisien ya. Coba seandainya kita matikan semua beban yang ada. Nah, ini kipas mati, kemudian lampu mati ya, hanya di 9 watt ya. Ini kemarin untuk efisiensinya ini juga saya rombak. Yang tadinya efisiensinya itu dia memakan daya kisaran 24 watt, antara 20 sampai 24 watt pada kondisi tegangan di bawah 24 sampai sekitar 27 ya. Nah, untuk sekarang
walaupun ini inverter 3000 watt, tegangannya tuh 26,3 aja dia udah efisiensinya udah di bawah 10 watt ya. Cuma 0,3 ampere loh. Coba kita turunkan berapa dia naiknya. Nah, kalau pas di 24 volt maka efisiensinya lebih boros, yaitu sekitar 20 watt ya. Tadinya 20 watt ini dia bertahan sampai sekitar hampir 27 ya. 27 volt. Ini udah hidup tuh. 27 volt dia masih di 20 watt. Tes beban lampu. Ya naik jadi 30 watt. Matikan lampu, naik turun kembali jadi 22 watt. Sekarang coba saya naikkan supaya dia standby-nya di bawah 10 watt. Kita tahu berapa. Ini udah saya rombak ya untuk standby biar lebih efisien. 25 watt masih 25 volt. Masih boros, masih di atas 20 watt. Wih, 26. 25,8 juga udah. 24,9. 25,1 masih boros. 25,2 ya, terus 25,2 masih boros. 25,4 masih boros. 25,6 masih boros. 2,58 ya, berarti 26 ya. Jadi cukup naikkan atau tegangannya pas di 26 volt saja, maka arus standby dari inverter FPG B3000 ini atau inverter 24 volt ini itu sudah di bawah 10 watt ya. Di bawah 10 watt aja ini udah ada beban untuk LVD ya. Jadi LVD-nya ini udah panas ya. Tuh, hangat. Ini amat sangat efisien ya, apalagi kalau lagi siang hari, tegangan baterai kita di atas 26 volt, otomatis untuk standby-nya dia itu kalau nggak ada beban ya, atau beban-beban mungkin di bawah 300, untuk standby-nya aja tuh di bawah 30 watt ya. Jadi otomatis ini pasti dingin sekali gitu. Dingin. Ada beban ini naik jadi 20 watt. Lampu matikan kembali ke 9 watt, berarti lampu ini dayanya kurang lebih sekitar 10-an watt. Oke, kalau mau kita pindahan ke PLN berarti kita turunkan ya. Ini kan PLN nyolok tuh ya, PLN masuk ke situ, nyolok dari sini masuk ke sini ya. Ini PLN masuk ke dalam rangkaian. Coba kalau kita turunkan supaya LVD ini dia drop. Oh ya, sekarang udah pindah ke beban, pindah ke apa namanya, ke PLN ya. Jadi sekarang ini dia mengambil dari PLN. Itu hanya kalau dia 22 volt dia standby-nya di 18-an watt. Coba kita tes, kita cabut PLN. Wih ya, mati. Oke, aman. Kita tes, pasang lagi ya, kembali hidup. Oke, sekarang kita lakukan tes uji beban yang lebih berat dan lebih bertenaga gitu bebannya ya. Oke, untuk MOSFET, oh iya, MOSFET tipenya adalah 160N60, dan untuk termostatnya ini saya panasin dikit, jadi sekarang suhunya di 55 dia baru nyala. Coba sekarang saya panaskan MOSFET supaya kipasnya apakah mau nyala. Tadinya kipas termostat ini rusak ya, jadi kipas nggak mau muter ya. Wih. Oke, mantap. Ini bunyi tet, itu maklum ya, karena kondisinya belum dirapikan, dia bersentuhan dengan kabel-kabel dan baut-baut ya, belum kenceng, maklum. Nah ini sekarang beban, berarti ini bebannya dari PLN ya, bukan dari ini. Kita naikkan aja supaya ngambilnya dari ini. Oke, 27 volt, 26, 27. Sekarang udah ngambilnya dari inverter ya. Oh, kena kabel. Tuh, ada kabel yang nyenggol, baling-baling. Selanjutnya kita tes di beban lebih berat. Oke, selanjutnya kita akan tes bareng-bareng untuk
apa namanya, pengetesan inverter yang sudah include ATS ya. Ini inverternya ini Swear FPG 2000B ya, 24 volt itu 220 volt AC, pure sine wave ya. Ini setelah kita perbaiki dan sudah kita modifikasi, jadi nanti ini tinggal dipakai aja, nggak perlu box panel untuk penempatan ATS. Dan ini yang jadi satu, sudah ada timer juga. Nah ini sekarang kondisinya off. Ini kabel ke atas adalah untuk ke monitor LCD, voltase input sekaligus untuk controller setting atas bawah. Nah ini kondisinya mati ya sekarang, ini juga mati. Nah kalau kondisi mati, ini input dari PLN ya, ini input PLN, ini output ke beban, ini output ke beban. Kalau kondisinya mati kayak gini, kalau misalkan input PLN ini dicolok, maka ini akan tetap mengeluarkan. Jadi walaupun ini kondisinya rusak, tapi kalau ini dipasang langsung ke PLN, maka outputnya pun akan keluar. Sebagai contoh, ini outputnya masuk ke sini, ini mati ya tuh, mati kondisinya, dan tegangannya pun kosong. Oke, coba sekarang itu dipasang, tancap. Nah ini sudah ditancap. Kalau sudah ditancap ke sini itu otomatis nyala. Tegangan terpantau di 213 volt AC ya. Ini dari PLN 213 volt AC. Kemudian untuk beban, nah ini beban otomatis ngambilnya dari PLN ya. Masuk ke sini tuh. Inverter masih mati ya tuh. Inverter mati. Sekarang saya coba hidupkan inverter, apakah mau pindah. Woi, putaran vakum lebih kencang ya, dan tegangannya sekarang di 222 karena ngambilnya dari inverter. Tegangannya sekarang masih di 26, 27. Nah, ini lama-lama dia drop terus ya, karena ini memakai elko. Kita cek, harusnya setting di 24 volt, dia harusnya pindah ke PLN. 24 volt pindah ke PLN, nanti lama-lama habis ya, karena dalamannya ini adalah elko. Ini aman ya teman-teman. Woi, udah mati, udah pindah ke PLN. Ini naik lagi karena si elko ini sekaligus dicas sama adaptor ya. Nanti dia akan diambil lagi oleh inverter saat tegangannya ini sudah termenuhi, kurang lebih di sekitar tuh 26. Di 26 volt dia hidup, 24 volt dia mati. Nanti disesuaikan aja, misalkan matinya maunya di 23, ini tenang aja man ya, walaupun kondisinya ini aman. Mau matinya di 23, ini setting aja di 23.